Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua sudah bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Ibu akan melakukan presensi ya. Abdi sudah hadir. Siap hadir, Bu. Adim belum hadir ya. Afdan Siap hadir, Bu. Oke, bagus. Hadir, Bu. Oke, Dani, Siap hadir, Bu. Effendi, Siap hadir, Bu. Farasgio, Siap hadir, Bu. Gifford, Siap hadir, Bu. selanjutnya. Oke, Hanif, ada Hanif. Siap hadir, Bu. Muhammad Evan, Siap hadir, Bu. Fauzul, belum ada ya. Muhammad Safri, Siap hadir, Bu. oke. Muhammad Agung, Siap hadir, Bu. Muhammad Iqbal, belum ada ya. Muhammad Rizky, Siap hadir, Bu. oke. Wah, semangat ya kamu, Ki. Noval, belum ada ya. Oga, sudah hadir gak? Oga, ada? Oga Sri Lestiana. Siap hadir, Bu. Oke, Putra Wahyu. Siap hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kori. Siap hadir, Bu. Oke, Rahmat Adi Wibowo. Siap hadir, Bu. Rama. Rama hadir? Belum ya. Satria. Siap hadir, Bu. Oke. Verga. Siap hadir, Bu. Oke, terakhir Yali Gideon. Belum hadir ya. Oke, seperti biasa Ibu akan lakukan screenshot dulu di sini, bentar ya. Anda semua sehat ya? Siap, alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah ada info belum? Temanmu yang di Papua kan kemarin sempat ada ini ya, trouble jaringan. Sudah ada info semuanya udah baik? Siap, belum, Bu. Belum ya. Yali di mana sih, Yali? Yali di... Siap, Ponbet, ya. Bu. Siap di Ponbet Betung, Bu. Ya, berarti nggak bermasalah ya. Oke, nanti presensinya Ibu akan update lagi di akhir perkuliahan ya, bagi Anda semua yang belum hadir. Ibu akan share screen untuk perkuliahan kali ini. Sudah muncul ya? Siap, sudah, Bu. Oke. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi perkuliahan Matematika Teknik 2. Kali ini masih akan membahas terkait numerik, yaitu di bagian diferensiasi numerik. Oke ya. Bentar. Nah, adapun yang akan kita pelajari kali ini, outline-nya pertama adalah kenapa sih kita harus belajar diferensiasi numerik. Kita akan lihat pemanfaatan yang Anda bisa kerjakan dengan mengadopsi konsep dari diferensiasi numerik. Setelah itu, setelah Anda tahu manfaatnya, akan dijelaskan mengenai konsep dasar dari diferensiasi numerik. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang solusi dari diferensiasi numerik ini, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Metode yang akan dipelajari adalah metode aproksimasi untuk mendapatkan nilai hasil dari diferensiasi numerik itu. Metode yang akan dipelajari ada 3. Yang pertama adalah forward difference approximation, kemudian backward difference approximation, dan yang terakhir adalah central difference
approximation. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir adalah, sebelumnya adalah mengenai diferensiasi numerik untuk orde tingkat tinggi. Oke, sekarang kita lihat pemanfaatan dari diferensiasi numerik. Anda melihat ini gambar apa saja nih? Ini yang Ibu tandai, ini gambar apa? Atau ini nih, ini gambar apa nih? Siap, bunga, Bu. Ya, bunga. Anda bisa melihat dan menyebutkan kalau ini bunga. Terus kalau ini, Anda melihatnya apa ini? Logam, Bu. Siap, koin, Bu. Koin, Bu. Koin. Nah, bagaimana Anda bisa mengenali bunga koin? Bagaimana Anda mengenalinya? Siap, dari bentuknya, Bu. Dari bentuknya. Terus, apa lagi? Anda menggunakan apa? Bisa mengenali ini? Ya, tentu saja ya, menggunakan penglihatan kamu ya, indera penglihatan ya. Siap. Nah, sekarang, kalau yang mengenalinya itu bukan kamu. Misalnya, kita serahkan ke dalam komputer, sebuah PC, program tertentu, untuk mengenali gambar, misalnya Anda ngambil pakai kamera, memfoto koin-koin, terus bunga gitu ya. Nah, yang harus mengenali objek ini tuh koin, ini tuh bunga adalah misalnya komputer dengan program tertentu. Nah, tentu saja prosesnya tidak, kalau Anda kan menggunakan penglihatan karena Anda sudah punya basic pengetahuan dari dulu gitu ya. Kalau yang seperti ini bunga, seperti ini koin. Nah, kalau komputer gimana? Komputer pun sama. Dia akan diberi program, diberikan database tertentu untuk mengenalinya. Nah, kemudian ketika diberikan gambar tertentu, misalnya objek koin ini, dia harus mengenali. Nah, bagaimana proses mengenalinya? Dia akan melakukan proses processing. Nah, processingnya biasanya menggunakan yang namanya deteksi tepi. Jadi, gambar ini berupa citra digital, image ini, dia akan kenali dengan sebuah teknik pemrosesan citra untuk menentukan batas-batas objek di dalam gambar. Ini yang dikatakan sebagai deteksi tepi. Sehingga dia akan memberikan, mendeteksi tepi dari image yang ada, ini bentuknya seperti ini, nah di gambar yang sebelahnya, kalau koin ini, nah kalau yang bunga ini kalau yang proses mengenalinya, mengklasifikasikannya adalah misalnya program komputer. Nah, teknik pemrosesan citra ini kan dari sebuah objek image digital menjadi ini menggunakan teknik deteksi tepi. Apa yang dia deteksi? Yang dia deteksi, kalau dia image-nya digital, berupa nilai pixel, ya kan? Kalau di kamera, dia punya nilai pixel tertentu. Sama juga ketika koin atau bunga, dia memiliki nilai pixel tertentu. Tentu saja antar satu objek dan objek lain memiliki nilai pixel tertentu. Nah, apa itu pixel? Pixel adalah akronimnya picture element. Dia akan membawa informasi, menentukan warna, saturation atau kekuatan warna, brightness, kecerahan dari objek image digital itu. Sehingga ketika dia mengetahui informasi pixel ini biasanya dalam bentuk apa? Matriks, ya kan, berapa kali berapa, karena dia bentuknya adalah image 2 dimensi. Berarti berupa data angka kali angka, berapa kali berapa, yang merepresentasikan gambar ini, gambar yang ini dan ini. Nah, proses seperti ini kan deteksi tepi ini digunakan, nah seperti ini, untuk membuat image segmentation dan ekstraksi data. Salah satunya ya tadi,
mengklasifikasikan, oh ini koin misalnya deteksi tepinya seperti ini, kemudian ditambah lagi, oh ini ada gambar tertentu yang menyatakan koin ini nominalnya berapa, seperti itu kan dideteksi dengan yang namanya nilai pikselnya dari setiap ini. Kemudian juga dari image bunga ini, misalnya kan ukurannya, kemudian warnanya, bisa dikenali dengan itu. Sehingga teknik pemrosesan citra ini kan bermain data. Data dari nilai piksel di setiap objek. Nah, data-data ini biasanya dikerjakan di bidang image processing, computer vision, dan mesin vision. Beberapa dari kakak kelas Anda sudah mengerjakan terkait ini, terkait image processing, mengklasifikasikan image segmentation, misalnya mengenali pola bentuk awan. Terkait kita ya, bidang MKG, meteorologi. Bentuk awan seperti apa? Dipotret, kemudian citra digitalnya dikenali, oh ini awannya termasuk jenis cirrus atau stratus atau CB dan lain-lainnya. Nah, yang dikenali kan datanya secara yang ada di dalam komputer berupa nilai piksel-piksel tertentu, nilai data-data tertentu. Nah, karena banyaknya data-data ini, nah bagaimana sih dia proses mengenalinya? Sebetulnya dari sekumpulan data yang ada, bisa dia melakukan proses yang dikatakan deteksi tepi, memanfaatkan di dalamnya isinya adalah konsep tentang diferensiasi numerik. Nah, diferensiasi numerik itu apa? Nah, Ibu akan mengulang kembali mengenai konsep derivatif. Derivatif itu apa sih? Anda ada yang tahu? Turunan, Bu. Ya, turunan artinya sesuatu hal mengalami perubahan. Namanya diferensiasi ya, perubahan kan ada terjemahan Indonesianya turunan gitu ya. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat definisi derivatif dalam bentuk persamaan matematis, bentuknya seperti ini. Maksudnya apa? Anda pernah mengenal ya persamaan ini ya? Pernah melihat ya? Siap, pernah, Bu. Nah, silakan. Ini karena Anda sudah dapatkan, maksudnya apa? Bagaimana Anda membaca persamaan matematis ini? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Bagaimana Anda membaca persamaan ini? Ada yang bisa? Jadi gini ya, ada yang bisa nggak? Ini jadi Ibu yang jawab ya, padahal Ibu yang nanya ya. Oke, ada yang mau menjawab? Bagaimana Anda menjelaskan atau membaca? Kalau ada persamaan matematis seperti ini, kamu membacanya seperti apa? Atau apa yang kamu pahami dari persamaan matematis ini? Silakan. Ini kalau nggak ada yang jawab, Ibu nggak akan lanjut loh. Oke, siapa? Anda sudah lulus kalkulus kan ya? Ini ada di kalkulus di kalau di STMKG di matematika 1 dan 2. Anda belajar turunan di matematika berapa? Matematika 1 apa 2 ya? Udah lupa? Atau Anda di sekolah menengah udah belajar ya? Ya kan? Turunan kan? Derivatif? Siap, sudah, Bu. Nah, bagaimana membaca ini? Ada yang bisa? Kamu kalau diberikan persamaan ini, kamu membacanya apa ya? Mohon izin, Bu. Oke, silakan Abdi. Kalau saya, Bu, itu dibacanya
f aksen x sama dengan limit h mendekatinya dari perubahan fungsi 2 itu x plus h dikurang fungsi awal itu fx per h, Bu. Ya membaca secara ini ya. Ya membaca gitu ya, Abdi ya, persamaan ini ya. Bukan definisinya, Bu. Ya, jadi gini ya, Anda perhatikan, kan namanya diferensiasi, derivatif, kan berarti sesuatu itu mengalami perubahan, setuju ya? Setuju ya? Nah, perubahan yang terjadi itu seperti apa? Nah, diungkapkan dalam persamaan ini, misalkan, perubahan yang terjadi pada sebuah fungsi fx, oke, ini fungsi fx, perubahannya adalah f aksen x, atau derivatifnya f aksen x. F aksen x ini diperoleh dari mana? Kalau fungsi fx ini dirubah, misalnya pada variabel x-nya dirubah, digeser, ditambahkan, atau dikurangkan boleh. Di sini, kalau dirubah kan berarti misalnya lebih besar atau lebih kecil, bisa seperti itu ya. Nah, dirubah dengan sebesar h. Oke? Maka fungsi fx-nya menjadi fx tambah h. Oke? Menjadi fungsinya ini. Nah, perubahan itu idealnya seperti apa? Si h-nya itu. Idealnya, kalau Anda mau melihat sesuatu, perubahannya itu dengan lebih detail, berarti perubahannya harus sekecil mungkin. Ya kan? Nah, perubahan sekecil mungkin itu kuantitatifnya dalam matematika, nah, direpresentasikan dalam bentuk limit. Limit dari H perubahannya menuju 0. Ya toh? Jadi perubahan sekecil mungkin ya mendekati 0. Nah, jika kita selisihkan dari fungsi yang sudah digeser mengalami perubahan H dari fx, yaitu menjadi fx tambah H, dibagi dengan perubahan dari H, karena dia harus H-nya mendekati 0, inilah yang kita dapatkan hasil perubahannya. Hasil perubahannya atau hasil turunannya. Nah, ini perubahannya karena dia dirubah ini ke X tambah H, maka dia perubahannya F aksen S. Kita tuliskan perubahannya, turunannya di tingkat pertama. Begitu membacanya ya. Paham ya yang Ibu sampaikan? Siap, paham, Bu. Oke, nah sekarang yang jadi masalah kalau seperti ini. Bukan jadi masalah ya, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya kita nggak belajar ya. Nah sekarang kalau misalkan fx-nya, fungsi fx-nya itu ada, diberikan secara eksplisit. Artinya apa? Secara eksplisit itu ada dalam bentuk persamaan matematis yang sederhana. Maka berapa diferensiasinya atau berapa turunannya, berapa perubahannya dapat ditentukan secara analitik. Apa itu secara analitik? Anda dapat turunkan menggunakan kaidah-kaidah, aturan-aturan diferensiasi, aturan diferensial yang sudah Anda dapatkan di matematika dasar, di kalkulus, atau di sekolah menengah Anda dulu. Nah, sekarang contohnya apa? Fungsi eksplisit, misalnya fungsi polinomial. Fx sama dengan x kuadrat, ya toh? Kan eksplisit. Turunannya berapa? Diferensiasinya berapa? Kalau fx sama dengan x kuadrat. Berapa? Fx sama dengan x kuadrat. Berapa turunannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Fx sama dengan x kuadrat.
Waduh, Anda jadi ngeblank ya. Fx sama dengan X kuadrat. Berapa turunan pertama dari Fx itu? Berapa? 2x, Bu. Ah, 2x. Gampang kan? Nah, ini yang dikatakan sebagai salah satu jenis fungsi eksplisit. Artinya apa? Fungsinya dalam bentuk persamaan matematis, model matematis sederhana. Nah, fungsi turunannya Anda turunkan. Kenapa dapat 2x? Anda gunakan kaidah turunan, ya kan, yang sudah Anda pelajari. Nah, kalau bentuknya seperti ini, mudah Anda lakukan mencari turunan asal fungsinya ini Anda ketahui. Ya, sampai sini paham ya? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kalau fungsinya fx-nya tidak diketahui secara eksplisit, misalnya hanya berupa kumpulan data. Kumpulan data itu maksudnya apa? Seperti tadi, gambar image digital. Komputer mengenali data bunga itu dalam bentuk pixel tertentu, ya kan? Koin itu dalam pixel tertentu. Nah, bagaimana fungsi turunannya? Fungsi turunannya tidak bisa Anda kerjakan secara analitik langsung, tapi harus dikerjakan secara numerik. Makanya muncul konsep diferensiasi numerik. Karena keadaan ini, fungsi fx-nya yang mengalami perubahan, fungsinya tidak kita ketahui secara eksplisit. Persamaannya tidak dengan mudah bisa Anda turunkan seperti tadi menggunakan kaidah-kaidah diferensial. Karena bisa jadi yang dikatakan eksplisit, fungsinya berupa fungsi yang sangat rumit, tidak bisa dengan mudah kamu turunkan, atau juga fungsinya itu tidak diketahui, tapi fx-nya ini berupa data, sekumpulan data titik-titik tertentu. Misalnya tadi data pixel dan lain-lain. Paham di sini ya, kenapa kita harus belajar diferensiasi numerik. Anda paham ya? Rama, paham? Oke. Saya paham. Nah, namun dari proses diferensiasi numerik ini, ya kan, nilai
Terima kasih, beres dari Ibu. Pada